Koper terakhir. Budi adalah seorang supir taksi yang sering bekerja hingga larut malam, berkeliling kota yang mulai sepi, mengantar penumpang dari satu sudut gelap ke sudut lain. Malam itu, hujan turun deras, membuat jalanan yang biasanya sibuk menjadi lengang dan suram. Lampu-lampu jalanan memantulkan cahaya yang buram di atas aspal basah. Pukul menunjukkan hampir tengah malam ketika Budi melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan, mengenakan gaun putih yang kusut dan basah. Rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya. Dengan ragu, Budi menghentikan taksinya di dekat perempuan itu. "Selamat malam, Bu. Mau kemana?" tanya Budi ketika perempuan itu masuk ke dalam taksi, duduk di kursi belakang. Perempuan itu menjawab dengan suara pelan dan lembut, hampir seperti bisikan. "Ke Jalan Melati, nomor 23. Budi mengangguk dan mulai mengemudikan taksinya menuju alamat yang disebutkan. Hujan semakin deras, menciptakan irama monoton di atap taksi. Namun, suasana di dalam mobil terasa semakin berat dan mencekam. Budi merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan penumpangnya. Perempuan itu duduk diam, tidak bergerak sama sekali. Dan udara di dalam mobil tiba-tiba terasa dingin, seolah-olah AC dinyalakan pada suhu terendah. Setelah beberapa saat, Budi memberanikan diri untuk melirik ke kaca spion, mencoba melihat wajah penumpangnya dengan lebih jelas. Saat itulah dia menyadari sesuatu yang aneh. Gaun putih perempuan itu tampak kotor dengan bercak-bercak merah yang samar. Budi mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya ilusi yang disebabkan oleh cahaya yang remang. Namun, tiba-tiba perempuan itu berbicara. Suaranya terdengar getir dan penuh kesedihan. "Aku tidak pernah sampai di rumah. Aku ingin kembali. Untuk terakhir kalinya." Budi merasa ada yang tidak beres. Dia mencoba mengalihkan pikirannya, fokus pada jalan di depannya. Tapi hatinya terusik oleh kata-kata perempuan itu. "Maaf, Bu, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Budi dengan suara hati-hati. Perempuan itu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku tidak bisa pulang sendiri, aku butuh bantuanmu." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Budi meremang. Dia mulai merasa ketakutan, namun rasa penasaran membuatnya terus mengemudi. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya sampai di depan sebuah rumah tua di Jalan Melati, nomor 23. "Sudah sampai, Bu," kata Budi, berharap penumpangnya segera turun. Namun, perempuan itu tidak bergerak. Suasana semakin mencekam ketika Budi menyadari bahwa kaca jendela di sebelah kursi belakang mengembun, seolah-olah ada uap dari napas yang tidak terlihat. Perlahan, Budi menoleh ke belakang. Tapi alangkah terkejutnya dia saat melihat bahwa kursi belakang kosong. Penumpang itu menghilang entah kemana. Hanya ada sebuah koper besar yang tergeletak di atas kursi. Budi merasa jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia tidak mengingat kapan perempuan itu membawa koper masuk. Tapi koper itu sekarang ada di sana. Dan suasana di dalam taksi semakin mencekam. Dengan tangan gemetar, Budi memutuskan untuk membuka koper itu. Ketika resleting koper dibuka, bau busuk yang menyengat langsung menyeruak, membuat Budi mual. Dengan sangat hati-hati, dia membuka koper itu sepenuhnya. Dan di dalamnya dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah tubuh wanita, terlipat dengan rapi, mengenakan gaun putih yang sama seperti yang dilihatnya tadi. Budi terdiam, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wajah wanita itu penuh dengan luka, tubuhnya kaku, dan matanya terbelalak, seolah-olah masih menatapnya dengan tatapan memohon. Itu adalah penumpangnya. Tiba-tiba, Budi mendengar suara berbisik di telinganya. Suara yang sangat familiar, suara perempuan itu. "Tolong antarkan aku ke keluargaku. Aku ingin mereka tahu apa yang terjadi padaku." Dengan tangan gemetar dan pikiran yang penuh kebingungan,
Budi mengeluarkan ponselnya dan mencari alamat rumah keluarga perempuan itu. Akhirnya, dia menemukan sebuah alamat yang sesuai. Budi tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia merasa seperti ada kekuatan yang memaksa dia untuk melanjutkan perjalanan ini. Dengan hati-hati, Budi membawa koper itu ke alamat yang ditunjukkan di dalam ponselnya. Rumah itu tampak sepi. Hanya ada cahaya kecil di jendela depan. Dengan perasaan tak menentu, Budi mengetuk pintu. Pintu dibuka oleh seorang wanita tua dengan wajah lelah dan mata merah karena menangis. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya wanita itu dengan suara bergetar. Budi terdiam sejenak sebelum berkata, "Maaf Bu, saya mengantarkan sesuatu. Ini milik putri Anda." Wanita itu melihat koper di tangan Budi dan wajahnya langsung pucat. Dengan tangan gemetar, dia membuka koper itu. Dan ketika melihat isi di dalamnya, dia berteriak histeris, jatuh ke lantai dengan tangis yang tak tertahankan. Ini anakku." Suasana di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Udara terasa lebih ringan, dan Budi merasakan kehadiran yang hangat dan damai di sekitarnya. Dia menoleh ke samping dan melihat bayangan samar perempuan itu. Tersenyum lembut padanya sebelum perlahan-lahan menghilang. Seolah-olah dia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Wanita tua itu menangis dalam pelukan Budi. Dan di saat itulah Budi menyadari bahwa dia telah membantu menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Meskipun apa yang dia alami sangat mengerikan, dia merasa bahwa roh perempuan itu akhirnya bisa menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya. Malam itu, Budi pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan malam ini. Tetapi dia juga merasa lega bahwa dia bisa membantu seseorang, bahkan jika orang itu sudah tiada. Sejak saat itu, Budi selalu berhati-hati ketika mengambil penumpang di malam hari. Selalu mengingat bahwa ada dunia lain yang bersembunyi di balik kegelapan kota. Namun, setiap kali hujan turun deras dan jalanan sepi, Budi seringkali masih bisa merasakan kehadiran perempuan itu. Seolah-olah dia masih berterima kasih dari dunia yang lain.